Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pilhafi Fahira Rahman dari Prodi Manajemen Universitas Buana Perjuangan dari MN18F. Di sini saya dan teman-teman akan mempresentasikan pengambilan keputusan pada UMKM Pepstore Daprapor. Di sini saya sebagai moderator dan pemateri. Selanjutnya ada Indra Kusnadi sebagai pemateri, ada Joshua Yugo Hasan sebagai pemateri, dan Syuprita Sarias sebagai pemateri. Selanjutnya saya akan menjelaskan identifikasi masalah. Identifikasi masalahnya pengamatan lingkungan. Lingkungan internalnya ada kekuatan, kualitas, dan kuantitas produk terbaik, kelengkapan produk, modal sendiri. Ada kelemahan, fasilitas, dan tempat yang kurang nyaman dan kurang lengkap, kurangnya tenaga kerja, atau kurangnya promosi. Di sini ada lingkungan eksternal. Lingkungan eksternalnya ada peluang dan ancaman. Peluangnya produk vape yang sedang diminati. Ancamannya persaingan dengan vape store lain, daya tahan produk liquid vape. Selanjutnya saya akan menjelaskan merangkum permasalahan. Nah, merangkum permasalahan yaitu fasilitas tempat yang kurang nyaman dan kurang lengkap, dan kurangnya tenaga kerja, kurangnya promosi, persaingan dengan vape store lain, daya tahan produk liquidnya sangat terjangkau. Sini ada diagnosis permasalahan. Permasalahan yang terdapat pada vape store ini yaitu kurangnya fasilitas dan tempat yang nyaman, seperti misalnya ada tempat nongkrong khusus nge-vape dan peralatan khusus nge-vape untuk konsumen. Karena masalah tersebut membuat vape store menjadi sepi, sebab setiap konsumen yang datang hanya untuk membeli liquid saja, menyebabkan omset penjualan menurun. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Kusnadi. Saya di sini akan menjelaskan poin keempat yang menjelaskan tentang pengumpulan data dan analisis data. Masalah yang akan diselesaikan yaitu tempat dan fasilitas, karena dengan tempat dan fasilitas yang lengkap dan nyaman, diharapkan konsumen akan tertarik untuk datang dan berbelanja. Owner tidak ragu saat akan mempromosikan, konsumen merasa puas dengan kualitas dan kuantitas produk yang ditawarkan, meminimalis kerugian serta meningkatkan penjualan produk dan meningkatkan pendapatan. Tujuan pengambilan keputusan yaitu membuat tempat dan fasilitas yang nyaman, lengkap, dan berkualitas, sehingga diharapkan dapat membuat konsumen nyaman dan tertarik untuk datang dan berbelanja. Menentukan kategori, yaitu kategori termasuk pada keputusan yang tidak terprogram karena belum pernah dilakukan sebelumnya. Yang berikutnya itu data yang terkumpul. Hasil observasi lapangan dan wawancara terhadap pemilik usaha vape store Daprapor didapatkan data bahwa pemilik telah merenovasi tempat dan menambah fasilitas tempat dengan membuat tempat ruang khusus nge-vape dan menyediakan perlengkapan nge-vape untuk konsumen agar pelanggan merasa nyaman dan tertarik untuk datang untuk nge-vape dan belanja ke vape store Daprapor. Maka hasilnya sebagai berikut. Yang pertama, uji coba tempat sebelum direnovasi dalam keadaan ramai. Jumlah konsumen yang datang hanya 5 orang dengan penjualan produk liquid vape sebanyak 2 botol. Yang poin kedua, uji coba tempat setelah direnovasi dan disediakan tempat khusus nge-vape dalam keadaan ramai. Jumlah konsumen yang datang sebanyak 30 orang dengan penjualan produk liquid vape sebanyak 15 botol, dan dalam keadaan sepi hanya 8 botol. Yang berikutnya, uji coba gabungan pada keadaan ramai. Jumlah produk liquid yang terjual sebanyak 15 botol, pada keadaan sepi produk liquid yang terjual sebanyak 8 botol. Yang berikutnya adalah pembuatan alternatif keputusan. Pelajari data yang dimiliki. Yang pertama itu uji coba tempat sebelum direnovasi dalam keadaan ramai. Jumlah konsumen yang datang hanya 5 orang dengan
penjualan produk liquid vape sebanyak 3 botol dalam keadaan sepi 1 botol. Yang berikutnya uji coba tempat setelah direnovasi dan disediakan tempat khusus nge-vape dalam keadaan ramai. Jumlah konsumen yang datang sebanyak 30 orang dengan penjualan produk liquid vape sebanyak 15 botol dan dalam keadaan sepi hanya 8 botol. Uji coba gabungan pada keadaan ramai, jumlah produk liquid yang terjual sebanyak 15 botol, pada keadaan sepi produk liquid yang terjual sebanyak 8 botol. Pelajari keterkaitan antara masalah dan tujuan fasilitas dan tempat yang kurang nyaman dan kurang lengkap akan menyebabkan konsumen tidak tertarik untuk datang dan berbelanja. Yang berikutnya, buatlah alternatif solusi untuk pemecahan masalah. Terdapat alternatif untuk memperoleh tempat dan fasilitas yang nyaman dan lengkap sebagai berikut. Yang pertama, merenovasi tempat dan melengkapi fasilitas untuk nge-vape bagi konsumen. Yang kedua, membuat ruangan indoor full AC. Yang ketiga, membuat ruangan komunitas dengan fasilitas Wi-Fi dan Smart TV agar konsumen betah untuk berlama-lama di Dravapor. Sekian dari saya. Poin ke-7 akan dibacakan oleh teman saya. Di sini saya akan membahas tentang proses pemilihan alternatif terbaik. Nah, sebelumnya kita pelajari kembali data yang dimiliki. Nah, data yang kita miliki bisa dilihat pada tabel ya. Bahwasannya sebelum direnovasi tempat dan fasilitas di UMKM Dravapor, jumlah pengunjung pada saat keadaan ramai itu berjumlah 3 orang dan dalam keadaan sepi itu 1 orang. Nah, setelah direnovasi tempat dan fasilitas di Dravapor ini, jumlah pengunjung saat keadaan ramai itu meningkat jadi 15 orang dan dalam keadaan sepi itu 8 orang. Nah, kalau digabungkan maka jumlahnya 15:1. Itu yang kedua, pelajari keterkaitan antara data, masalah, dan tujuan. Nah, datanya bisa dilihat di tabel ya, penjelasannya sama kayak tadi. Kemudian di sini kita akan membahas masalah. Nah, tempat dan fasilitas karena dengan tempat dan fasilitas yang lengkap dan nyaman, diharapkan konsumen akan tertarik untuk datang dan berbelanja. Dan juga owner tidak ragu saat akan mempromosikan produknya. Kemudian konsumen juga bisa merasa puas dengan kualitas dan kuantitas produk yang ditawarkan, dan juga bisa meminimalisir kerugian serta meningkatkan penjualan produk dan meningkatkan pendapatan. Tujuannya untuk membuat konsumen merasa nyaman dan tertarik untuk datang dan berbelanja, serta meningkatkan pendapatan dan meningkatkan penjualan produk. Kemudian di sini saya akan membahas juga tentang penggunaan alternatif alat pengambilan keputusan dan analisisnya. Nah, penggunaan Analytical Hierarchy Process atau AHP dalam menentukan tempat dan fasilitas yang nyaman dan paling diminati oleh konsumen vape store Dravapor. Nah, sebelumnya kita akan bahas pengertian Analytical Hierarchy Process. Analytical Hierarchy Process adalah metode untuk memecahkan situasi yang kompleks, tidak terstruktur ke dalam beberapa komponen dalam susunan yang hierarki, dengan memberi nilai subjektif tentang pentingnya setiap variabel secara relatif dan menetapkan variabel mana yang memiliki prioritas paling tinggi guna mempengaruhi hasil pada situasi tersebut. Nah, kemudian ada penyusunan hierarki. Penyusunan hierarki yaitu dengan menentukan tujuan yang merupakan sasaran sistem secara keseluruhan pada level teratas. Level berikutnya terdiri dari kriteria-kriteria untuk menilai atau mempertimbangkan alternatif-alternatif yang ada dan menentukan alternatif-alternatif tersebut. Setiap kriteria dapat memiliki subkriteria di bawahnya dan setiap kriteria dapat memiliki nilai intensitas masing-masing. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana tempat dan fasilitas itu bisa mendapatkan pendapatan lebih untuk usaha. Dari sini, dari atas ini ada tempat dan fasilitas yang paling diminati konsumen. Dari tempat dan fasilitas yang nyaman untuk konsumen ini akan secara langsung meningkatkan penjualan produk
Dengan meningkatnya penjualan produk dapat juga meningkatkan pendapatan usaha dan kepuasan dan kenyamanan konsumen. Lalu kepuasan dan kenyamanan konsumen juga akan berakibat bisa merenovasi tempat dan melengkapi fasilitas untuk konsumen ngepep gitu. Terus bisa juga membuat ruangan indoor full AC, bisa juga membuat ruangan komunitas dengan fasilitas wifi dan smart TV agar konsumen betah untuk berlama-lama di dalam favorit. Kedua, matriks perbandingan berpasangan kriteria. Di sini ada tabel, bisa dilihat ada kepuasan dan kenyamanan konsumen, peningkatan penjualan produk, dan pendapatan usaha. Tabel di samping ini menunjukkan perbandingan berpasangan untuk kriteria kepuasan dan kenyamanan konsumen, peningkatan penjualan produk, dan pendapatan usaha. Untuk perbandingan kriteria yang sama akan bernilai 1 karena keduanya sama penting. Untuk kriteria kepuasan dan kenyamanan konsumen dengan kriteria peningkatan penjualan produk bernilai 3. Artinya bahwa kriteria kepuasan dan kenyamanan konsumen sangat penting dari kriteria peningkatan penjualan produk. Kriteria peningkatan penjualan produk, kriteria kepuasan dan kenyamanan konsumen dengan kriteria pendapatan usaha bernilai 5. Artinya kriteria kepuasan dan kenyamanan konsumen lebih penting dari kriteria pendapatan usaha. Yang ketiga, tabel matriks nilai kriteria. Di sini juga ada tabel yang mana pada tabel ini kolom kepuasan dan kenyamanan konsumen dan baris kepuasan dan kenyamanan konsumen bernilai 0.65 dapat dari nilai kolom kepuasan dan kenyamanan konsumen dan baris kepuasan dan kenyamanan konsumen dibagi dengan nilai jumlah kolom kepuasan dan kenyamanan konsumen pada tabel perbandingan berpasangan. Selanjutnya nomor 4 ada tabel metrik nilai insentitas. Di sini ada kepuasan dan kenyamanan konsumen. Ada tabel insentitas, termotivasi tempat dan melengkapi fasilitas untuk ngepep bagi konsumen, membuat ruangan indoor full AC, membuat ruangan komunitas dengan fasilitas wifi dan smart TV agar konsumen betah untuk berlama-lama di Drapaport ini. Nah, selanjutnya juga ada tabel intensitas. Selanjutnya nomor 5 ada tabel metrik hasil, yaitu ada kepuasan dan kenyamanan konsumen, peningkatan penjualan produk, pendapatan usaha, kriteria, dan bobot akhir. Merenovasi tempat dan melengkapi fasilitas untuk ngepep bagi konsumen. Ada kepuasannya 0,096494, membuat ruangan indoor full AC ada 0,284285, membuat ruangan komunitas dengan fasilitas wifi dan smart TV agar konsumen betah untuk berlama-lama di Drapaport ada 0,6193521. Terima kasih. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulannya, berdasarkan hasil perancangan dari implementasi terhadap sistem pendukung, keputusan dalam penentuan tempat dan fasilitas yang paling diminati konsumen menggunakan analytical hierarchy proses AHP. Dari hasil pengujian terhadap kriteria yang dikembangkan menggunakan model AHP, dapat disimpulkan bahwa perhitungan telah dengan benar, sehingga perhitungan ini dapat digunakan untuk membantu pemilik usaha Pep Store Drapaport ini untuk menentukan tempat dan fasilitas yang paling banyak diminati oleh konsumen. Perhitungan yang telah dikembangkan dengan metode AHP ini dapat digunakan apabila menggunakan 3 kriteria dalam menentukan tempat dan fasilitas yang paling diminati konsumen, yaitu kriteria kepuasan dan kenyamanan dan konsumen dan peningkatan penjualan produk dan pendapatan usaha. Jadi dari hasil perhitungan menggunakan metode AHP untuk menentukan tempat dan fasilitas yang diminati konsumen.
maka didapatkan hasil yang paling banyak diminati oleh konsumen, yaitu dengan membuat ruangan komunitas dengan fasilitas WiFi dan Smart TV agar konsumen betah untuk bertahan lama-lama di Depopor, sehingga tempat dan fasilitas ini dapat meningkatkan kepuasan dan kenyamanan konsumen, peningkatan penjual produk dan pendapatan usaha pada UMKM Pepstore Depopor. Terima kasih. Sekian dari kelompok 6, terima kasih.